Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Sami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya semua itu adalah bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kewajiban kita hanyalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita yakin bahwasannya semua ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita realisasikan untuk beramal solih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada orang-orang yang sudah istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi segala larangannya. Dan kita berdoa semoga kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang termasuk salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat Sami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu ketika ada seorang yang meninggal, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam penyelenggaraan jenazah tersebut, memandikan jenazah tersebut. Ketika hendak menyolatkan, maka datanglah Umar dan menepuk bahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasul, wahai Rasul, janganlah engkau menyolatinya, karena sesungguhnya mayit tersebut adalah dahulunya penjahat." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada khalayak hadirin yang ketika itu ikut penyelenggaraan jenazah tersebut. Kemudian berkata, "Wahai kaum muslimin, wahai sahabat-sahabatku, wahai saudaraku, adakah di antara kalian yang pernah melihat, yang pernah ikut serta, tahu bahwa orang ini pernah melakukan suatu amalan tentang ajaran Islam?" Ketika itu para hadirin yang datang, sahabat-sahabat yang ikut serta untuk penyelenggaraan jenazah, ketika itu terdiam. Kemudian ada satu orang yang berkata, "Wahai Rasul, dahulu aku dan dia pernah melakukan ronda bersama ketika malam hari, ketika itu dalam waktu peperangan." Jadi ikhwan, mayit ini ternyata dahulunya pernah meronda satu malam full ketika kondisinya di medan perang, berjaga malam ketika di medan perang. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyolatkan si mayit tersebut. Kemudian ketika memakamkan, diambillah beberapa genggam tanah, kemudian ditaburkan, dilemparkan ke jenazah tersebut seraya bersabda, "Wahai fulan, ya mayit, sesungguhnya sahabat-sahabatmu mengira bahwa engkau adalah ahli neraka, bahwa engkau adalah penduduk surga, dan aku bersaksi bahwasannya engkau adalah penduduk surga." Allahu Akbar. Khonifuddin, teman-teman sahabat Sami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita tersebut menggambarkan kepada kita bahwasannya kita itu lebih banyak membicarakan aib saudara kita. Bahkan saking banyaknya orang yang telah meninggal pun kita ceritakan aibnya semasa hidupnya. Jangan bilang bahwasanya yang sering menceritakan aib seseorang adalah biasanya kalangan hawa. Jangan kalangan emak-emak. Kita pun kadang juga sering ketika kita berkumpul 2-3 orang, apalagi ketika kita bermajelis, naudzubillah, kadang-kadang kita juga pernah
melakukan hal tersebut, yaitu membicarakan aib seseorang. Apakah tidak cukup sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Wa man satara ala muslimin satarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba ketika hamba tersebut dia akan menolong orang lain. Maka ini adalah hadis yang sangat bermakna bagi kita. Kenapa? Ingat, ketika kita membuka aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aib kita, tidak cuma di dunia, tapi di akhirat kita akan dibuka aibnya di seluruh hadapan makhluk. Ingat bahwa sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah." Tidaklah seorang hamba menutupi hamba lainnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di hari kiamat kelak. Hadis Sahih Muslim. Khanafiddin azanillah wa iyyakum. Sahabat sami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kumpul kita bersama saudara kita hanya menambah beban dosa bagi kita dan orang lain. Cukuplah amal kebaikan yang menjadikan diri kita ini lebih bertakwa di depan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan kepada sesama muslim. Cukuplah mulut kita diam ketika kita tidak bisa berkata yang baik-baik, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falyakun khairan aw liyasmut." Kalau tidak bisa mulut ini, kalau tidak bisa berkata yang baik-baik, tidak bisa mengingat Allah, tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik adalah diam. Kenapa? Semakin kita banyak bicara, semakin banyak dosa. Apa buktinya? Kalau kita kumpul-kumpul sama orang lain, banyak perkataan-perkataan yang melalaikan. Bahkan ketika pembicaraan yang bagus sudah habis, maka pembicaraan yang buruklah yang keluar. Terutama yang kami wanti-wanti adalah membicarakan aib orang lain. Nah, maka kita jaga lisan kita agar tidak menjadikan lisan kita selalu berkata aib-aib orang lain. Jangan sampai hadirnya kita di sebuah majelis hanya untuk mengungkit aib orang lain. Khonifuddin azanillah wa iyyakum. Semoga kisah daripada seorang sahabat yang melalui teguran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat menginspirasi bagi kita semua. Semoga kita menjadi hambanya yang lebih bertakwa daripada hari ini. Khonifuddin azanillah, sahabat sami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.